Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ba'd. Kita lanjutkan lagi khutul iman azani Allah wa iyyakum. Sungguhnya pengaruh dari hizbiyah ini, pengaruh negatif dari sikap hizbiyah atau berkelompok-kelompok ini sangat banyak, dan para ulama sudah sangat banyak membicarakan hal ini, pengaruh buruk dari hizbiyah, berkelompok. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata di dalam risalah At-Tabukiyah, beliau berkata, "Fa'amara subhanahu bil qiyam bil qist wa huwa al-'adl." Allah perintahkan kita untuk bersikap adil, kata Allah. Kata Ibnu Qayyim, Allah perintahkan kita untuk memberikan keadilan, bersikap adil. Wa hadha amrun bil qiyam bihi وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد. Dan perintah ini, perintah untuk berlaku adil, ini berlaku bagi siapapun, aduwan kana awwaliyan, baik dia musuh ataupun bukan. Wa ahaqqu ma qama lahu al-'abdu bil qist al-aqwal wal ara' wal madahib. Dan yang paling penting untuk diberikan keadilan adalah setiap perkataan ataupun pendapat ataupun madhab. Karena kata beliau, idhiyah terkait dengan perintah dan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang bertindak atau bersikap berdasarkan hawa nafsu dan fanatik dalam perkara tersebut, maka ini jelas bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertentangan, menafikan apa yang dibawa oleh rasul-rasul utusan Allah. Wal qiyamu fiha bil qisti wadhifatu khulafa'ir rasul fi ummatihi. Bersikap adil dalam perkara tersebut adalah merupakan wazifah, itu tugas para khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umanaihi baina atba'ihi, dan mereka yang mengemban amanah tersebut di antara pengikut-pengikut Rasulullah. Ini tugas mereka untuk bersikap adil. Wala yastahiqqu ismul amanah illa man qama fiha bil 'adlil mahd. Dan tidak ada yang berhak untuk menyandang predikat amanah tersebut kecuali mereka yang bersikap adil, benar-benar semata-mata bersikap adil, nasihatan lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ibadihi, sebagai bentuk nasihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kitabullah, bagi rasul Allah, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul warithuna haqqan, mereka itulah yang benar-benar akan mewarisi, pewaris para nabi, dan mereka pula lah yang benar-benar akan mewarisi surga Firdaus. La man yaj'alu ashabahu wa nihlatahu wa madhhabahu 'iyaran 'ala al-haqq wa mizanan lahu. Bukan orang-orang yang justru menjadikan sahabat-sahabatnya, agamanya, keyakinannya, madhabnya sebagai tolak ukur dari kebenaran. Tapi yang berhak
menyandang predikat amanah itu adalah mereka yang bersikap adil dalam perkataan, pendapat-pendapat dan mazhab. Karena ini terkait dengan perintah Allah dan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang ditekankan atau yang diikrarkan, dibenarkan oleh syariat, maka itu yang kita benarkan. Apa yang diingkari oleh syariat, itu yang kita ingkari. Sebagaimana dikatakan wal haqqus sawi, sesungguhnya kebenaran yang sebenar-benarnya, annad dina lil waqi'il mawzuni bimizanis syar'i, bahwa seluruh kondisi yang ada itu semuanya ditimbang dengan timbangan syariat, yaitu Alkitab was sunnah. Harus ditimbang dengan Alkitab was sunnah. Karena ini Allah perintahkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, apa yang Allah perintahkan? Farudduhu, kembalikan dia. Kembalikan perselisihan kalian itu. Untuk mencari mana yang hak, maka kembalikan perselisihan kalian kepada apa? Ilallah wa rasulih. Kembalikan perselisihan kalian itu kepada Allah, kepada Rasulullah SWT. Timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fayuqirru ma yuqir wa yunfa ma yanfi. Maka apa yang ditetapkan oleh syariat itu yang kita tetapkan, apa yang dinafikan oleh syariat maka itu pula yang harus kita nafikan. Ini yang keadilan yang kita diperintahkan. Walaupun itu bertentangan dengan keyakinan kita, dengan mazhab kita, dengan kelompok kita. Inilah keadilan yang Allah perintahkan. Sikap insaf yang diperintahkan. Ini yang banyak di antara kaum muslimin yang tidak lulus dalam ujian ini. Ketika kita berbicara tentang masalah tahazzub ini, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, mungkin sebahagian di antara kita fikirannya langsung tertuju kepada partai-partai politik. Tidak, bukan hanya terbatas pada partai-partai politik. Hizbiyah, berkelompok, tidak hanya terbatas pada partai-partai politik, tapi juga seperti yang tadi sudah kita contohkan, hizbiyah ini juga sudah masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awalnya dari semangat, tapi syaitan pun kemudian akhirnya apa? Melencengkan seseorang dari niat awal. Awalnya untuk memudahkan koordinasi untuk kajian atau untuk kegiatan-kegiatan di suatu daerah tertentu, akhirnya melenceng dari tujuan awal. Banyak. Betapa banyak di antara kaum muslimin saat ini yang menilai kebenaran itu mutlak semata-mata hanya apa yang dikatakan oleh gurunya. Mutlak semata-mata hanya pada kelompoknya, tidak ada pada kelompok yang lain. Banyak. Betapa banyak di antara kaum muslimin saat ini yang tidak mau menerima qala Allah, qala Rasulullah. Karena apa? Karena bertentangan dengan ADART, yayasan, kelompok, partai ataupun yang semisalnya. Tidak mau menerima qala Allah, qala Rasulullah. Banyak di antara kaum muslimin yang saat ini menjual agamanya. Karena apa? Karena wala, loyalitas mereka itu bukan kepada Allah, tapi justru kepada kelompoknya. Maka kalau kita ingin menimbang, mengintrospeksi diri kita, benarkah kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman atau tidak?
Cukup apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah tadi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalian tidak akan dapatkan orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tidak akan kalian temui pada diri mereka itu sifat apa? Sifat memberikan loyalitas, kecintaan mereka kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Loyalitas mereka semata-mata hanya kepada Allah. Yang mereka fokuskan adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Allah SWT telah melarang kita dalam surah Al-Hujurat, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan dahulukan suatu apapun daripada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Sahabat Nabi SAW mengatakan, yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama'. Bisa jadi Allah akan turunkan batu dari langit sebagai azab yang akan menghancurkan kalian. Akibat apa? Akibat aku mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah, aku berkata, Allah berkata, Rasulullah SAW berkata, namun kalian justru berkata qala Abu Bakrin wa Umar. Kalian justru berkata ketika aku mengatakan Allah mengatakan ini dan Rasulullah mengatakan ini, tapi kalian justru berkata, oh tidak, Abu Bakar berpendapat seperti ini, Umar berpendapat seperti ini. Kalau saja mendahulukan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar daripada perkataan Allah dan perkataan Rasulullah dianggap sebagai suatu kesalahan besar yang dapat menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana halnya dengan orang yang lebih mendahulukan pendapat-pendapat lain, orang-orang yang justru tingkatan mereka sangat jauh bedanya dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Hizbiyah ini dampak negatifnya sangat banyak sekali. Bisa menyebabkan seorang jatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dia menolak perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan satu bentuk kekufuran. Betapa banyak sifat hizbiyah ini menanamkan benih-benih kebencian di dalam hatinya terhadap syariat Allah. Lihat bagaimana hizbiyah ini menjadikan pengikut-pengikutnya membubarkan kajian-kajian yang semata-mata mengajak kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, hanya karena dianggap bertentangan dengan kelompok mereka. Tidakkah mereka sadar bahwa membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat menggugurkan amal perbuatan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap mereka tersebut, sikap mereka yang membenci apa yang Allah turunkan, menjadikan Allah menghapuskan segala amal ibadah yang mereka lakukan. Awal mulanya dari apa? Hizbiyah, berkelompok. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, yajibu ala talibil ilmi an yatakhalla 'anil ta'ifiyyah wal hizb
والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين فهذا لا شك خلاف منهج السلف الصالح ليسوا أحزابا بل هم حزب واحد يمضون تحت قول الله عز وجل هو سماكم المسلمين min qabl. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sudah menjadi kewajiban bagi setiap penuntut ilmu. Sudah menjadi kewajiban bagi penuntut ilmu untuk menanggalkan segala bentuk fanatisme hizbiyah berkelompok dari diri mereka. Bihaitsu ya'qidul wala' wal bara', di mana dengan cara apa? Dengan cara tidak menjadikan loyalitas dan sikap berlepas diri mereka terhadap suatu kelompok tertentu. Karena ini, kata beliau, tidak diragukan lagi, ini sangat bertentangan dengan manhajus salaf, dengan metode jalannya para salafu hadhil ummah, di mana mereka salafu hadhil ummah laisu ahzaban, mereka tidak berkelompok-kelompok, namun justru mereka hanya satu kelompok. Jadi para penuntut ilmu, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, kita telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia masalah agama. Dan cukuplah kemuliaan penuntut ilmu di mana mereka adalah pewaris Nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar ataupun dirham, tapi para nabi itu justru mewarisi ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sangat besar. Dan ahli waris ini menunjukkan kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana ahli waris yang mewarisi harta yang kita miliki adalah orang yang terdekat hubungannya dengan kita, maka mereka yang mewarisi Nabi SAW adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada satupun yang menandingi nilainya, tapi dengan catatan niatnya harus sahih. Niatnya harus sahihah, harus benar, harus lurus niatnya. Syaitan itu sangat lihai untuk menggelincirkan niat antum. Tahazzub ini banyak sekali kita lihat. Antara sekolah muncul sikap tahazzub. Tawuran menunjukkan adanya tahazzub. Kampung ini dengan kampung itu menunjukkan adanya tahazzub. Saya dari suku ini, dia dari suku itu. Ini menunjukkan apa? Tahazzub. Ini semuanya dihilangkan oleh syariat, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kemuliaan yang dimiliki oleh orang Arab atas selain Arab. Tidak ada. Kemuliaan tersebut hanya dinilai dari apa? Dengan ketakwaan. Jadi
Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nasihat bagi kita semuanya, jangan menjadikan loyalitas kita kepada kelompok-kelompok tertentu, tapi loyalitas kita hendaknya hanya dikhususkan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita didasari atas dasar kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahazzub ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa fil hizbiyyati ba'thu harbil kalimah binasbi awamilil intisar wa tarjih li usuli kulli hizbin wa raddi ma yukhalifuh. Dalam sikap asabiyah tadi, fanatik kelompok tadi, sesungguhnya di situ ada peperangan terhadap kalimatullah, terhadap kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sikap fanatik kekelompokan tadi itu menegakkan segala macam bentuk landasan bagi setiap kelompoknya, di mana hal tersebut akan menolak segala sesuatu yang bertolak belakang dengan landasan pondasi kelompok tersebut. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak seorang mencap bahwa surga itu hanya bagi kelompoknya, yang tidak mengikuti kelompoknya maka semuanya berada di neraka. Ini perkataan seperti ini adalah merupakan perkataan yang dapat menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ini penghalang yang ke-11, yaitu al-hizbiyah. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan penghalang yang ke-12, yaitu adz-dzunub, itu dosa-dosa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.